Halo teman-teman sekalian, ya salam jumpa kembali. Saya hadir untuk memberikan update dan informasi ke hadapan Anda. Saya bacakan, saat mainnet dibuka, berapa banyak koin Pi yang masih Anda tahan? 40 tahun yang lalu, jika Anda hanya tahu cara mengemudi, Anda bisa memberi makan seluruh keluarga Anda. 30 tahun yang lalu, mengetahui bahasa Inggris dan komputer kantor, Anda adalah seorang jenius. 20 tahun yang lalu ada taksi hidupmu sehat. 10 tahun yang lalu, setiap malam tahun baru, operator telepon menghasilkan miliaran dolar melalui pesan SMS. Tapi bagaimana sekarang? Call center tidak pernah menyangka aplikasi seperti Zalo dan WeChat akan merampas keuntungan besar mereka. Pesan kini hanya berfungsi menerima kode OTP. Kamera digital juga mati karena smartphone Anda. Sekarang siapa lagi yang peduli dengan perusahaan televisi dan film? Bahkan mie instan pun telah mengurangi keuntungan karena adanya aplikasi yang memesan dan mengantarkan makanan ke rumah Anda. Masyarakat berkembang seiring dengan teknologi dan berubah setiap hari. Sekarang mengapa Anda mengkritik Pi? Siapapun yang menyadari kekuatan perkembangan teknologi tidak boleh melewatkan permainan ini. Saya menyebutnya permainan karena gratis seperti aplikasi game biasa, tapi siapa tahu dalam waktu 5 tahun Anda akan memegang uang kertas di tangan hanya untuk mengambilnya. Jadi teman-teman sekalian, Pioneers by Network di sini seakan mau memberikan gambaran atau ilustrasi ya terkait dengan bagaimana perkembangan teknologi ya dari zaman ke zaman ya, bagaimana peradaban manusia ya dari zaman ke zaman. Kalau 40 tahun lalu jika Anda tahu Anda tahu cara mengemudi ya, kalau 40 tahun yang lalu itu seorang sopir, baik itu sopir angkutan dan sebagainya, itu Anda bisa memberi makan seluruh keluarga Anda karena penghasilannya besar ya. Lalu 30 tahun lalu yang mengetahui bahasa Inggris dan komputer itu adalah termasuk golongan orang jenius. Ya, lalu 10 tahun lalu setiap malam tahun baru kan kita masih ingat ya, operator telepon menghasilkan miliaran melalui pesan SMS ya, ucapan selamat dan sebagainya. Nah, sekarang semua itu sudah beralih ke smartphone atau telepon genggam ya. Dan sekarang kita juga mulai dialihkan ke teknologi Web3 ya. Kalau 14 tahun lalu ketika Bitcoin muncul dan beberapa tahun kemudian dia mencapai ratusan juta, semua orang terkejut ya. Namun sayangnya Bitcoin tidak bisa menjangkau ya penyebaran sampai kepada orang-orang biasa, sampai kepada golongan menengah ke bawah. Bitcoin hanya bisa dikuasai oleh para pemodal besar ya, investor-investor besar yang memiliki modal yang besar, yang hanya mereka yang bisa memiliki Bitcoin, Ethereum dan lainnya ya. Dan namun sekarang ketika beranjak mulai dari 2019 ke sini, kita dikejutkan dengan kemunculan sebuah koin yang digadang-gadang ya, diprediksi mampu melampaui Bitcoin, mampu melakukan apa yang tidak mampu dilakukan oleh Bitcoin ya, namanya Pi Network. Awal-awal banyak cibiran ya, banyak yang merendahkan, meremehkan dan sebagainya. Namun dalam perjalanan memasuki tahun kelima ini, semua mata akhirnya terbuka. Segala pesimisme ya, segala anggapan buruk semuanya terbantahkan ya lewat Pi Network ya. Dulu awal ketika jalan 1 tahun pertama, orang mengatakan bahwa sepertinya sia-sia ya, karena Pi Network ini tidak memiliki prospek. Dia tidak mungkin bisa mengalahkan Bitcoin ya. Dia tidak mungkin bisa digunakan untuk mendapatkan barang, untuk mendapatkan beras, untuk mendapatkan ya mungkin hanya untuk sekumpul bawang pun tidak mungkin
ya, hanya untuk seikat sayur pun tidak mungkin, ya, apalagi untuk mendapatkan mobil dan sebagainya. Namun kenyataan berbicara lain. Setelah 4 berjalan masuk tahun kelima, kita lihat semua itu terbantahkan. Pi Network akhirnya menjelma menjadi koin yang mampu mendatangkan barang dan layanan jasa apapun yang Anda inginkan. Ya, itulah peradaban manusia, ya, perkembangan dunia, perkembangan teknologi dunia, termasuk perkembangan dunia digital itu terus mengalami kemajuan, terus mengalami pergeseran ke arah yang lebih maju dari waktu ke waktu. Ya, dulu handphone mungkin awal hanya dengan handphone yang segenggam. Ketika kita menggenggam handphone itu, orang tidak bisa melihat handphone itu karena sangat kecil. Ya, layarnya kuning, ada yang layar putih kecil kan, HP Nokia dan sebagainya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, tahun demi tahun, akhirnya mulai para industri smartphone mulai berinovasi, akhirnya mengembangkan smartphone menjadi yang lebih canggih. Dan sekarang semuanya memiliki layar, ya, yang besar, ya, HP-nya Android, ya, ada yang bahkan, ya, iPhone, ya, dan sebagainya, ya. Jadi dari sini sebenarnya kita mau melihat bahwa apa yang dilakukan Pi Network ini itu juga berusaha untuk memperbaiki apa yang sudah dicapai oleh Bitcoin, berusaha memperbaiki apa yang belum dicapai oleh Bitcoin dan lainnya, ya. Dan itu sudah bukan lagi mendekati kenyataan, tetapi sudah terwujud, ya, karena Bitcoin tidak bisa digunakan atau persebarannya itu tidak bisa menjangkau ke masyarakat bawah, ya. Namun Pi Network bisa sampai ke masyarakat bawah, bahkan negara-negara di Afrika yang tergolong negara miskin pun mereka sekarang orang-orang biasa menengah ke bawah, bahkan sampai transaksi sampai di pasar-pasar itu dan sebagainya. Dan sekarang orang-orang biasa sudah bisa mengerti sedikit-sedikit tentang dunia cryptocurrency dan blockchain berkat Pi Network, ya. Jadi inilah yang dinamakan, ya, perkembangan dunia teknologi, ya. Dan kita sesaat lagi akan masuk ke Open Mainnet, ya. Kita akan lihat bagaimana pergerakan Picoin di bursa nanti. Oke, tetaplah semangat mengedukasi. Jangan lupa beri dukungan selalu untuk channel ini.